Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, terima kasih masih mengikuti channel kami di Cerita Nusantara Dunia. Kami kali ini berada di kota Cirebon, tepatnya di daerah apa ini Pak? Cirebon ya Pak? Kelenteng Talang. Kelenteng Talang. Nah, kami berada di Kelenteng Talang. Kami kali ini, kami berdua Ketemu dengan narasumber Bapak ini sebagai apa nih? Bapak Suhara sebagai apa di sini Pak? sebagai simpatisan di sini, Simpatisan bukan pengurus. pengurus ya. Nah, Pak Suhara ini simpatisan di bukan Kelenteng, Lintang ya Pak? Litang. Nah, kita ini Litang, bukan berada di Kelenteng. Nanti Pak Suhara akan menjelaskan dan kita akan bertanya nih. Sebenarnya Litang ini sebelum kita membahas, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, komen, share, dan nyalakan notifikasinya. Pak Suhara ya? Iya. Pak Suhara bisa dijelaskan ya kepada kami tempat ini tuh Litang itu sebenarnya agama apa Pak? Kalau yang pengertian namanya bahasa Litang itu adalah pengertiannya tempat ibadah umat agama Konghucu. Tidak beda seperti gereja, tempat ibadahnya umat Kristen ataupun masjid, tempat ibadahnya agama Islam. Cuma kalau Litang yang sesungguhnya itu bisa bentuknya bangunan gedung Ya. atau bangunan rumah, itu tidak masalah, bisa dinamakan Litang. Tapi di sini Litangnya berbentuk kelenteng, kebetulan memang bangunannya kelenteng. Bangunannya kelenteng. Yang dulu menurut ceritanya juga bagian dalamnya asal muasalnya dibangun oleh Kang Samkaikong sebagai bendahara dari Keraton Pakuwati, mendapat izin dari Sultan yang waktu itu adalah Syekh Sarif Hidayatullah Ya. untuk membangun satu musola atau langgar masjid Waktu kecil itu ya? Waktu itu. Cuma beliau minta izin untuk dibangun seperti kelenteng bentuknya. Oh, berarti tempat ibadah Konghucu ini atau tadi sebut apa Litang ya? Litang ini dulunya sebelumnya itu bukan berbentuk seperti ini berarti Pak ya? Bentuknya memang sudah bentuknya begini. Bentuknya sudah seperti ini. Seperti. Cuma dulu pertama kali dibangun tuh awal-awalnya bagian dalam. Bagian- Altar itu. Nah, Nah, kemudian berikutnya pada tahun berapanya saya juga nggak tahu, tapi tidak jauh lah. Itu dibangun lagi seperti ini, gitu bentuknya. berarti awal mula sebelum Litang ini berdiri atau ada, berarti bangunan ini sebenarnya untuk apa dulu? Dulu untuk kelenteng, untuk kelenteng yang di tempatnya para sinjin ya. Para sinjin itu penitipan arwah. Papan nama. Papan nama. Bukan abu ya. Papan namanya ya, bukan abu jadi ya. papan nama orang yang sudah meninggal bisa dititipkan, yang nanti bisa dilihat di kanan di kiri, itu namanya sinjin ya. Ada papan nama, itu adalah para leluhur ya, nggak tahu leluhur siapa lah. Ya. Nah, sebelum patung Konghucu masuk ke sini ya, itu dulunya adalah malah dinamakan Kelenteng Su dulu terkenalnya. Karena Kelenteng Su itu kanan kirinya itu dulu bangunan kamar-kamar untuk singgah orang-orang yang kemalaman. Di sini itu. Ya, yang kanan kirinya. Ya. Sekarang memang sudah berubah, sebelah kirinya menjadi rumah duka, sebelah kanannya masih tetap kita kembalikan seperti awal, tapi bukan tempat singgah lagi sekarang. Ya. Kalau dulu awalnya dinamakan Kelenteng Su, kalau yang saya ketahui. Ya. Jadi makanya tempat orang-orang yang singgah atau kemalaman itu bisa tidur. Oh, bisa bermalam di sini Bisa ya. bermalam. Itu gratis katanya, kata leluhur saya. Ya. Berarti dulu sebelum Litang ini berdiri kan istilahnya kayak musola bukan masjid ya? Bukan. Kayak musola ya? Bukan, tapi sudah berbentuk kelenteng waktu itu. Bentuknya kelenteng, cuman penempatannya untuk musola berarti ya, untuk orang. Itu penempatan musola juga saya juga nggak ngalamin ya, karena saya masuk ke sini sudah tahun jadi ini ya. 1968 saya masuk ke sini sudah ada patung Konghucu. Tapi waktu itu bukan Litang namanya, Konghucu Bio. Konghucu Bio. Ya, itu namanya sama. Tapi pengertian dulu Konghucu Bio. Ya, nah sekarang diganti belakangan menjadi Litang. Itu sama fungsinya.
cuman kalau misalkan bedanya apa tuh Pak? Kongcu Bio dengan diganti Litang itu pengertian Kongcu Bio Litang cuma harafiah saja ya. Sebetulnya artinya kayak tadinya musola lalu dibangun lagi menjadi besar, menjadi bukan musola kan jadi masjid. jadi masjid. Fungsinya kan sama. Oh, berarti awalnya Kongcu Bio itu tadinya kecil. Nah, jadi Litang itu jadi besar berarti ya, tempatnya. Karena begitu agama Konghucu diterima oleh pemerintah Indonesia, Ya. menjadi dirombak semua, dirubah akhirnya menjadi semua di daerah-daerah tadinya dari Kongcu Bio atau Kongcu Miao itu menjadi Litang. Nah, di kawasan Cirebon sendiri nih Pak, untuk yang beribadat agama Konghucu berapa besar nih Pak untuk di tempat ini Pak, di Litang ini? Kalau di Cirebon ini karena kita pergeseran daripada Orde Baru ya waktu itu ya. Kita sebetulnya pada waktu sebelum ya? lagi zamannya Orde Baru waktu itu penganutnya banyak. Ya. Karena saya juga dulu kecil itu pernah ikut di sini, bahkan banyak. Ya. Karena saya juga pernah menjadi aktivitas di Konghucu ini pada tahun 70-an ya. Itu saya jadi aktivitas. Kalau mungkin sekarang kalau di gereja mah pangkatnya pendeta muda ya. Dulu saya di sini, makanya sedikit banyak saya tahu, nggak pinter ya, tapi mengenal gitu. Karena saya aktivitas di sini. Kalau aktivis yang pangkatnya kausing. Kalau di Konghucu ada tingkatan kausing, bunsu, haksu. Kausin itu apa itu Pak? Kausing itu kalau di gereja di Kristen itu pendeta muda, calon pendeta. Calon. Baru calon ya. Itu calon tingkatannya nih. Calon rohaniawan gitu. Ini dipersiapkan gitu ya. Itu namanya kausing. Kalau dulu ya masih tahap awal, masih proses. Ya, proses. Kalau dulu kan pakainya Hokian. Kalau sekarang pakainya Mandarin, WS sekarang. Ya. Jadi saya lebih kurang memahami yang baru ini aturannya. Ya mungkin Pak Teddy yang lebih memahami gitu kalau harusnya yang baru. Kalau saya pakainya Hokian, itu ada kausing, bunsu, haksu. Istilah bahasa itu masih bahasa yang dulu yang dipakai ya, Bapak pengertiannya ya. Hokian. Nah, kalau Hokian itu dulu kan sekarang kan bahasa internasionalnya kan Mandarin. Ya, udah lain lah. Udah lain pengucapan lah mungkin. Dulu salamnya aja kan pakainya Witik Tong Tian. Itu pakai Hokian. Kalau sekarang kan wa itu itik. Ya, padahal ini sama. Artinya sama. Sama. Cuma ganti bahasa aja mungkin ya. Nah Pak, di Litang sendiri nih Pak, sebenarnya keragaman apa aja sih? Misalkan apakah dari luar agama Konghucu, misalkan kayak agama-agama yang lain itu kesini masuk juga untuk beribadah atau hanya ada agama Konghucu? Untuk tahu lah Pak. Kalau semenjak ada FKUB, FKUB? Iya, FKUB itu. KUB? Ya, itu kita sering mengadakan pertemuan-pertemuan itu dari kelompok-kelompok agama, kadang-kadang kumpul. Itu gantian sih ya. Kita dari sini, saya juga nggak terlibat, cuma saya ngelihat gitu keaktifannya. Kadang-kadang pertemuan di sini, kadang-kadang di mana gitu ya. Itu kebanyakannya kita diadakannya di Kota Sumber ya, FKUB-nya. Tapi mereka juga sering berkunjung ke sini. Kalau kegiatan di luar agama, di sini kita adakan kayak di sini ada wusu ya, dipimpin oleh Pak Teddy, namanya Genta Suci. Oh ya? Ada kegiatan ya? Ada kegiatan pelatihan wusu. Di luar keagamaan. Boleh ya? Boleh. Ada kegiatan ini pesertanya bukan orang-orang agama Konghucu. Itu campur. Atau apapun bisa ya? Boleh. Ya? Dan hari Minggu khusus kita adakan senam jantung sehat namanya KJS. Nah itu pesertanya ya yang ada pakai jilbab juga, mungkin kalau hari Minggu kesini bisa direkam gitu ya. Itu jadi untuk kegiatan agamanya mungkin cuma orang-orang agama Konghucu, tapi kegiatan umumnya itu campur. Nggak ada Kristen, nggak ada bebas lah ya. Bebas, istilahnya terbuka untuk umum lah ya. Nggak istilahnya di luar Litang ini, di luar agama Konghucu, oh tidak boleh kalau masuk ke sini, nggak ada ya. Bebas ya. Keinginan ya berarti Pak. Keinginan mau ya kalau sepanjang mereka masuk ke sini untuk tujuan yang positif ya Pak. ya sih monggo saja gitu ya.
Dan kita juga tidak menutup mereka mau menjadi anggota senam, anggota grup tai chi, Iya. maupun di wushunya silakan gitu ya. Nah, di Litang sendiri nih Pak, yang Bapak ketahui, ini berdiri sejak tahun kapan nih Pak? Tahun berapa Pak? Kalau Litang Agama Konghucu itu sejak tahun berapa sebelum saya lahir juga sudah ada Tidak ada. Konghucu, ya. Tempat ini. Kalau tempat ini itu pada waktu tahun berapa saya juga lupa. Itu pertamanya suhu Kosinsuan. Itu patung Konghucu dulunya di rumahnya beliau di Mawungku. Nah terus beliau itu mengusahakan ke pengurus Konghucuan yang saya tahu akhirnya bisa dipinjemin tempat ini, pindah ke sini. Awalnya tahun berapa itu sebelum saya lahir sudah pindah ke sini. Itu pada waktu zaman Jepang kalau nggak salah. Tempat ini. Ini kebaktian agama Konghucu itu. Oh, kebaktian agama. Ya. Nah, yang saya perhatiin ini Pak, saya ada ini juga nih Pak, dengan patung yang di sini nih Pak. Ini patung apa nih Pak sebenarnya Pak? Kuankong. Dia sebagai apa nih Pak di agama Konghucu sendiri? Kalau di agama Konghucu ya pengertian saya mah ya mungkin dia seorang penganut Konghucu juga ya katanya gitu. Kalau saya lebih dominannya beliau ini adalah panglima perang yang berjasa gitu ya. Kuankong ini ya yang berjasa kepada negaranya karena pada waktu itu kita menghormati beliau ini karena dia kepahlawanannya, kejujurannya yang lebih dominan ya. Karena dititipin istri kakaknya aja itu jauh. Kalau sekarang mungkin ada selingkuh, kalau beliau enggak. dia dijaga dengan baik. Nah, jadi kejujurannya gitu. Jadi kesatria ini saya menghormati beliau ini kejujurannya gitu. Jangan kalau merah bilang merah, hitam bilang hitam. Dia juga sebagai panglima perang mungkin ya. Kalau dia dari bentuknya Iya. Ya, waktu perang, ya. waktu adanya terjadinya ceritanya pada waktu Sampok 3 negara. Tuh, bukunya ada. Dia dikisahkan memang nyata atau cuman hanya mitos saja Pak? Kalau menurut buku katanya ada Memang kuburannya ada. juga kalau menurut buku. Saya sendiri kan belum pernah ngelihat di kuburannya. Kalau yang saya tahu kayak Kuankong, Sampok, si Kinkui Centang itu sama-sama pahlawan di sana. Pahlawan Ya. ya. Cuma ada enggaknya saya juga nggak ngerti dulunya. Nah, ya Kuankong ini oleh agama Konghucu dianggapnya sebagai apa nih Pak? Sebagai dewa atau sebagai apa? Gitu? Sebagai penganut dari Konghucu, karena ada juga beliau lagi duduk baca kitab, buku. Nah itu buku susi, kitab agama Konghucu. Susi. Oh, bukan susi yang makanan ya? Bukan, itu Kitab, ada kitab agama susi ya? Konghucu namanya susi. Kitab susi. Ya, kitab yang 4. Karena kitabnya terdiri dari 4 bagian. Apa aja itu Pak? Ya kalau saya kurang hafal sekarang ya udah lupa. Itu pokoknya antara satunya ada Benjo, ada Lungi, ada ajaran besar, KFH, Lungi satunya lupa sih. Pokoknya 4 bagian. Itu 4 bagian itu mengenai satu bagiannya beda. Enggak, satu ada sama lain beda-beda, atau berkaitan. Jadi kalau seperti di Injil itu ada perjanjian lama, perjanjian baru, itu kaitan kan. Jadi bukan terpisahkan. Oh, Berarti yang di misalkan bagian satu membahasnya apa Pak? Ajaran besar Kaiha. Jadi penciptaan bumi ya kalau jadi orang-orang tua harus diapa gitu. Pokoknya mengenai ajaran-ajaran besar dari nabi-nabi terdahulu. Ya kalau di Alkitab mungkin perjanjian lama ya. Ya jadi cerita-cerita nabi-nabi yang terdahulu. saya juga lihat nih Pak, di bawah dari patung Kuankong ini ada tulisan Nabi Guan Perwira Sejati. Nah, Nabi ini kan di Muslim sebagai tokoh yang ditinggikan lah ya Pak. Nah di Ya, ini Konghucu gimana nih Pak? Kalau menurut Pengertiannya. Konghucu saya kurang tahu ya, karena seingat saya dia bukan seorang nabi, Ini cuma jenderal perang ya? panglima perang ya. lebih pantas ya. Kok jadi nabi? Saya Jadi nggak nabi, ya. ngerti, karena saya udah meninggalkan agama Konghucu, jadi ajaran yang baru saya nggak tahu. Ya. Karena seingat saya itu kalau dulu itu yang namanya Konghucu tidak pernah mengenal Butet Cengkin, yang lain-lainnya Dewa Dewi itu nggak kenal. Yang tahu Konghucu satu. Berarti nggak ada yang Nabi ini di Konghucu memang ada tuh itu? Nggak ada. Memang nggak ada? Nggak ada. Tapi
tapi nggak tahu ajaran yang sekarang. Oh, ada perbedaan bahasa mungkin ya dari yang dulu, dari yang awalnya. Kalau saya dulu pernah belajar itu nggak pernah mengenal gitu selain Konghucu namanya. Oke, cukup. Oke, terima kasih Pak. Kalau lebih detailnya lagi, kalau mau cerita masalah Konghucu, mungkin kalau beliau datang, ini kalau nggak salah hari apa? Hari Kamis ya? Sekarang hari Kamis. Ya itu jadwal latihan beliau, ada ngelatih banyak kali. Bisa bicara dengan beliau. Kalau untuk urusan makin lebih detailnya lagi, karena mungkin ada perubahan-perubahan. Oh, untuk bahasa-bahasa yang tadi Ya. Pak ya, yang awal dengan yang sekarang lah ya. Karena kan ya, Bapak istilahnya dari zaman dahulu, yang sekarang mungkin nggak terlalu mengikuti lah ya. Jadi bahasa ini ada yang terlewat lah ya. Udah lama, udah hampir berapa puluh tahun saya berpindah ke Kristen. Jadi saya mau pelajari Kristen. Oh, Ya. Jadi Bapak juga banyak lah keberagaman bahasa dari setiap agama-agama ya. Oke, terima kasih Pak. Siapa tadi? Bukan saya. Suhara. Pak Suhara, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami dan terima kasih teman-teman.